izin kami lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat dibuat. Belajar di RTQ Maskanul Hifji. Jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islamal tariqa syawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yahsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Benge dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in 3D XX, What will be important in future, memproyeksi bahwa perkembangan teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di bulan, manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat makling hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ruang-ruang vihara hingga ke gereja, dari yang mendengar puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagal teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang akan semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran kali ini kami akan menyampaikan judul syarahan dakwah di era digital.
dengan landasan Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Pelimpah Kasih, Maha Penyayang Penebar Sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya talabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam Asy-Sya'bi dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Matan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu hadin ala ashabiha lihi wa fahmihi wa qawlihi wa intiadi. Setiap orang harus didakwai sesuai dengan keadaan, pemahaman sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani
dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Ilallahi Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari oleh ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan lurung tanpa bala. Melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton tenang, Senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya pun kenyang. tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwatun bil hikmah mendorong adanya dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik, dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu teralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah Lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT namun tidak memahami konsep sabilir Robbi. Dan sebaliknya, banyak orang yang memahami konsep sabilir Robbi namun tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PDNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umatnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Hadirin, dakwatin bil hikmah, dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Al-Qawlul Lainur Raqiq min ghairil izzatin wala ta'fifin. Konten dakwah juga harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, Bukan memprovokasi. apalagi memancing emosi, yang mengajak, Bukan mengejek. yang menyebarkan kebaikan, Bukan kebencian. yang menghadirkan rahmat, Bukan laknat. yang merangkul. Bukan memukul. Demikian sebagaimana yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gelar khairul ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran Surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna
minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, At-Rabi, dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khair ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinnuna khairum mimma tad'unnana ilaihi. Ayat tersebut menjadi master bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa dakwah di era digital yang harus dilakukan. Dari konten yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap